Ada insiden mengerikan yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan sana, yang mana sopir ini dibacok lantaran tidak terima ditegur oleh korban. Ada juga pembacokan debt collector. Juni berdarah, berikut kasus pembacokan yang terjadi baru-baru ini. Insiden berdarah yang menewaskan seorang sopir truk di SPBU Jalan Nurdin Panji, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang, Kamis 2 Juni 2026 malam, bermula dari persoalan antrian bahan bakar minyak jenis solar. Korban diketahui bernama Yepran Firmansyah, 38 tahun, warga Komplek BSA Jalan Tanjung Api-Api, Kelurahan Talang Kramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula sekitar pukul 21.15 WIB ketika korban sedang mengantre solar menggunakan truk BG 9479CE di SPBU tersebut. Saat antrian berlangsung, sebuah kendaraan diduga menyerobot barisan kendaraan yang telah lebih dahulu mengantre. Melihat hal itu, korban menegur pengemudi kendaraan tersebut. Teguran tersebut memicu cekcok antara kedua pihak. Adu mulut kemudian berkembang menjadi perkelahian di area pintu keluar SPBU. Beruntung sejumlah sopir yang berada di lokasi berhasil melerai keduanya sehingga situasi sempat bereda. Namun, persoalan ternyata belum selesai. Setelah perkelahian dilerai, pelaku meninggalkan lokasi kejadian. Sekitar 30 menit kemudian, pelaku kembali ke SPBU dengan membawa sekitar 7 orang rekannya menggunakan sepeda motor. Kedatangan kelompok tersebut diduga sudah disertai niat untuk melakukan penyerangan. Tanpa banyak bicara, kelompok itu langsung menyerang korban secara bersama-sama menggunakan senjata tajam. Korban yang mengalami luka berusaha menyelamatkan diri dengan mengemudikan truknya keluar dari area SPBU. Namun para pelaku terus melakukan pengejaran. Dalam kondisi terluka parah, korban sempat membawa kendaraannya hingga ke seberang SPBU. Karena kehilangan banyak darah dan tidak mampu lagi mengendalikan kendaraan, truk yang dikemudikan korban akhirnya menabrak dan berhenti. Korban pun tak sadarkan diri di dalam kendaraan. Menurut keterangan saksi, para pelaku diduga masih melakukan penyerangan terhadap korban sebelum akhirnya meninggal di lokasi kejadian. Warga bersama sesama sopir kemudian memberikan pertolongan dan membawa korban ke RS Miria Palembang. Namun sesamanya di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Korban mengalami sejumlah luka tusuk pada bagian dada, rusuk punggung, serta lengan kanan yang diduga menjadi penyebab kematian. Kapolsek Sukarami Kompol Alex Andrian membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, jumlah pelaku diperkirakan sekitar 7 orang. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan intensif dan memburu para pelaku yang terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa. Menurut informasi terbaru, kurang dari 20 jam, 2 dari 7 pelaku pengeroyokan sopir truk sudah ditangkap. Tragedi berdarah terjadi di Desa Soket Lauk, Kecamatan Telaga, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur pada Rabu 3 Juni 2026 malam. Seorang pria berinisial SF, 40 tahun, meregang nyawa akibat dianiaya menggunakan senjata tajam oleh kakak iparnya sendiri, JL, 50 tahun. Dugaan sementara, aksi penganiayaan maut di halaman rumah tersebut dipicu oleh perselisihan terkait masalah kandang ayam. Berdasarkan pantauan di lokasi, suara derit roda berangkar atau ranjang dorong terdengar sayup saat petugas membawa jasad SF dari ruang instalasi gawat darurat menuju gedung pemulasaran jenazah RSUD Syam Rabu, Bangkalan sekitar pukul 22 WIB. Isak tangis dan teriakan lirih histeris dari istri korban terdengar di teras sisi selatan gedung pemulasaran. Ia terus memanggil nama suaminya dan seakan belum mempercayai kenyataan pahit tersebut. Antara korban SF dan terduga pelaku JL sebenarnya tinggal dalam satu atap yang sama di Desa Soket Lauk. Namun dalam kesehariannya, JL lebih sering beraktivitas dan bekerja di Surabaya. Tragedi ini bermula ketika JL baru saja pulang dari Surabaya. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, korban SF berniat baik dan sempat bersalaman dengan pelaku saat bertemu. Namun sambutan hangat itu justru dibalas JL dengan ayunan senjata tajam secara mendadak. Sabetan benda tajam tersebut langsung mengenai perut sisi kiri korban hingga robek parah.
Peristiwa berdarah ini terjadi tepat di halaman rumah yang mereka tinggali bersama. Proses otopsi terhadap jasad SF berlangsung selama lebih dari 2 jam di RSUD Syam Rabu Bangkalan dan baru berakhir pada Kamis 4 Juni dini hari sekitar pukul 00.20 WIB. Korban diketahui menghembuskan nafas terakhirnya saat dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat pendarahan hebat. Spesialis forensik RSUD Syam Rabu Bangkalan, Dr. Edi Suharta mengonfirmasi bahwa korban tewas akibat luka robek yang sangat lebar di bagian perut kiri. Hingga Kamis dini hari, pukul 1.30, pihak kepolisian Resor Bangkalan belum memberikan keterangan resmi terkait detail kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian ini. Kendati demikian, aparat kepolisian bergerak cepat dengan langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian di Kecamatan Traga. Polisi juga telah memasang garis polisi yang membentang mengelilingi area teras rumah korban untuk mengamankan barang bukti. Saat ini, personel kepolisian masih melakukan pengejaran intensif terhadap terduga pelaku yang langsung melarikan diri sesaat setelah melancarkan aksinya. Sekelompok debt collector melakukan penganiayaan terhadap 2 personel BRIMOB. Kini 2 orang telah ditangkap dan sisanya masih dilakukan pengejaran. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 2 Juni lalu sekitar pukul 22 WIB di Jalan Raya Serang Cilegon, kilometer 3,5, Kelurahan Drangong, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang, Banten. Kasus ini bermula saat pelaku dan korban terlibat cekcok karena mobil salah satu personel BRIMOB mau ditarik. Korban diketahui bernama Bribda M. Fajar Dwi dan Bribda Ahmad Yani yang merupakan personel Sat Brimob Polda Banten. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kejadian bermula saat terjadi upaya penarikan kendaraan milik salah seorang personel Brimob oleh pihak debt collector. Proses penarikan tersebut memicu adu argumen yang kemudian berkembang menjadi keributan antara kedua belah pihak. Situasi yang memanas diduga berujung pada tindakan kekerasan. Salah seorang debt collector disebut mengambil kapak dari dalam kendaraan dan menggunakannya untuk menyerang personel BRIMOB yang berada di lokasi. Akibat serangan tersebut, Bribda M. Fajar Dwi mengalami luka bacok pada bagian kepala dan tangan, sedangkan Bribda Ahmad Yani mengalami pendarahan pada bagian hidung dan kaki serta dislokasi bahu kiri. Kedua korban segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Usai kejadian, personel Sat Brimob Polda Banten melakukan pengejaran terhadap kelompok debt collector yang melarikan diri menggunakan 2 kendaraan Toyota Fortuner menuju wilayah Kota Serang. Polda Banten juga melakukan penyisiran di sejumlah lokasi di Kota Serang guna mencari pelaku lain yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Polisi memastikan proses hukum akan dilakukan secara tegas dan profesional untuk mengusut tuntas kasus pembacokan terhadap anggota BRIMOB tersebut. Polda Banten menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk aksi premanisme dan kekerasan di Provinsi Banten. Pernyataan ini ditegaskan Kepala Bidang Humas Polda Banten, Komisaris Besar Polisi Maruli Ahiles Hutapea setelah adanya insiden pembacokan terhadap 2 personel Satuan BRIMOB Polda Banten yang diduga dilakukan oleh sejumlah debt collector di Kota Serang. Maruli mengatakan Kapolda Banten telah memerintahkan penanganan tegas terhadap para pelaku dan menegaskan tidak boleh ada tindakan kekerasan dalam bentuk apapun di wilayah hukum Polda Banten. Kabar terbaru, pelaku pembacokan yaitu 4 debt collector pembacok anggota BRIMOB di Serang ditangkap, yang beberapa diantaranya masih diburu. Polda Banten menangkap kelompok mata elang atau debt collector yang melakukan pengeroyokan dan pembacokan terhadap anggota BRIMOB di Serang. Hingga saat ini, sudah ada 4 orang debt collector yang ditangkap, sementara 6 lainnya masih dikejar. Para pelaku yang ditangkap adalah eksekutor yang ikut serta mengeroyok korban. Ada yang melempar korban dengan batu hingga mengancam. Saat ini, polisi tengah memburu 6 pelaku lainnya yang diduga terlibat. Pengejaran masih terus dilakukan ke sejumlah lokasi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal terkait tindak pidana penganiayaan, pengancaman, dan pemerasan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, para pelaku terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara.
Ya, 6 lainnya masih diburu ya. Selain memburu para pelaku yang masih buron, penyidik juga terus mengembangkan kasus guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat jaringan atau pihak yang turut memerintahkan maupun memfasilitasi aksi tersebut. Tidak hanya itu, kepolisian juga menelusuri dugaan penyalahgunaan kendaraan hasil penarikan yang dilakukan oleh kelompok debt collector tersebut. Sadis, ibu hamil ini ditendang oleh preman di perbatasan Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi dua preman yang menendang wanita yang tengah hamil dan menodongkannya senjata airsoft gun di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara membuat heboh. Kini kedua pelaku telah ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun kedua pelaku bernama Zulyarham Lubis, 46 tahun, dan Julfikar Lubis, 37 tahun. Penganiayaan itu terjadi di terowongan Jalan Baru, Kecamatan Percut, Saituan, Kabupaten Deli Serdang, Rabu 3 Juni 2026, sekira pukul 18.30 WIB. Saat itu, korban Mulana Kartika Nainggolan, 31 tahun, tengah menaiki sepeda motor bersama suaminya, Manongap Purba, 34 tahun. Korban baru saja pulang bekerja. Hanya dalam 5 jam, pelakunya berhasil ditangkap. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis pihaknya langsung menangkap pelaku di salah satu bengkel di Jalan Baru sekira pukul 23 WIB pada hari yang sama. Setelah itu kedua pelaku diboyong ke kantor polisi untuk diproses. Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan Ibtu Ramadhani Bimo Setiadi mengatakan kedua pelaku merupakan saudara kandung. Ya benar, abang dan adik, kata Bimo saat dikonfirmasi Detik Sumut. Pada saat kejadian, korban berhenti di depan terowongan Jalan Baru itu, lalu para pelaku menyuruh korban untuk memacu kendaraannya dan melewati terowongan itu. Namun korban enggan melakukannya karena ketakutan, sebab pada saat itu sedang terjadi tawuran di atas terowongan itu. Para pelaku mengaku mereka melakukan pemukulan karena korban berhenti di depan terowongan rel dengan alasan korban membuat macet. Para pelaku menyuruh korban jalan, tetapi korban tidak mau karena posisi di atas rel sedang terjadi tawuran. Lalu, Julfikar melihat istri korban mengeluarkan telepon genggamnya. Julfikar pun menendang istri korban dan menendangnya di bagian perutnya karena takut korban memviralkan tawuran serta penganiayaan yang dilakukan itu. Usai menendang korban, pelaku Julfikar pergi ke salah satu bengkel di sekitar lokasi dan mengambil senjata air gun. Pelaku menggunakan senjata itu untuk menakut-nakuti para korban agar pergi dari lokasi kejadian itu. Selain itu, pelaku Zulyarham juga ikut memukuli suami korban berulang kali di bagian wajah agar korban mengemudikan motornya dan meninggalkan lokasi. Dalam kasus ini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kedua pelaku dijerat pasal 262 ayat 1 JO, pasal 466 ayat 1 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan. Kartina mengatakan telah melakukan pengecekan kandungannya usai kejadian tersebut. Dia bersyukur kandungannya yang kini masih berusia 7 minggu itu dalam keadaan sehat. Kartika mengatakan ini merupakan anak pertamanya. Sebelumnya, Kartika memang sudah sempat hamil, tapi sayangnya harus mengalami keguguran. Dia menyebut suaminya juga mengalami luka-luka usai dianiaya para pelaku. Kartina menyebut dirinya tidak ada merekam aksi tawuran itu. Selain itu, kondisi di lokasi juga tidak macet. Namun, para pelaku memaksa mereka untuk melintas di terowongan yang mana pada saat itu para pelaku tawuran sedang saling lempar batu. Dia mengatakan sempat ingin mengeluarkan telepon genggamnya untuk merekam aksi penganiayaan yang dilakukan para pelaku ke suaminya. Niatnya, video itu akan dijadikan Kartina sebagai bukti saat akan membuat laporan ke polisi. Namun belum sempat merekam aksi penganiayaan itu, pelaku menepisnya dan menendang perut korban. Wah, semoga kejadian ini tidak terulang di kemudian hari ya. Kasihan juga ya sama ibu hamil ini. Pemandangannya bagus banget ini terowongan. Wah, kita lewat ini terowongan yang bagus banget. Wow,
Lihat ya, pemandangannya indah banget ya. Pas aku bikin terowongan ini nggak sengaja nemu ini guys, aku baru sadar guys ya. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.